wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'alama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati Allah, pimpinan ranting Muhammadiyah Kedurus beserta seluruh jajaran pengurus ranting, pimpinan PCA Kedurus beserta seluruh jajaran, para sesepuh Muhammadiyah maupun Aisyah, Ortom, dan para hadirat yang dirahmati oleh Allah. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah wa syukurillah, pagi yang cerah, rupanya hujan sudah selesai. Pagi ini kita bisa bersimpuh bersama di masjid yang mulia ini. Masjid apa? Baitul Arqam. Biasanya Baitul Arqam itu kan hanya untuk Ramadan saja kan. Ini tiap detik, tiap saat, kalau Bapak Ibu masuk di masjid ini merasa sedang terus dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu melepaskan keterikatan dunia kita. Alhamdulillah hari ini menjadi judul. Emangnya kalau kita mau melepaskan keterikatan dunia itu mau mati? Bapak Ibu kita ini sudah siap mati? Siap. Temen tak sama ya. Yang ngomong siap, sangunya sudah siap. Saya ingin ngejar orang yang bilang insya Allah itu tak terekeli satu persatu begitu. Saya saja acap kali ya Allah saya beri kesempatan untuk hidup ini, dan mohon kami terus dibimbing supaya saya betul-betul punya bekal. Lah kalau siap, lantas kita ini bekalnya masih belum apa? Ya sempurna mboten, paling tidak napa? Mendekatilah. Gitu, paling tidak mendekati. Kita ngomong siap, tapi kita tak nggak melakukan. Oh ya, yang masih kurang, yang harus aku lakukan. Gitu. Apa yang mesti harus saya hitung-hitung kembali? Karena Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang dengan teman-teman sinten itu Darul Hadis. Nama Darul Hadis itu istilahnya yang lain? LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu sekarang. Dulu DII itu kalau saya itu akan membayar zakat ataupun sedekah, hitungannya nggak seperti kita yang global begitu. Bahkan sekarang saya mendapatkan pengetahuan baru, ada seorang ustadz lulusan Paciran, berarti warga kita kan.
belajar nuklir di UGM. Setelah belajar nuklir UGM, lantas belajar ke Madinah University. Saya belum ngecek kembali. Jadi kalau saya berdagang, itu yang dizakati itu bukan berapa omset saya. Taruhlah saya berdagang, omset saya itu laba itu sampai 1 juta, bukan dari 1 juta itu, tapi saldo yang ada, saldo itu berapa saldo itu Bapak Ibu sekalian? Sisa. Nah, sisa bahan-bahan itulah yang dihitung yang untuk dizakati. Hanya itu. Kok sedikit sekali saya pikir gitu. Okay. Ini belum saya konfirmasi lagi. Di LDII, mudah-mudahan kalau saya salah, teman-teman LDII saya diingatkan. Kalau zakat itu 2,5%. 2,5% itu saya punya apa? Ya kalau Bapak Ibu sekalian, kalau omsetnya 1 bulan itu 10 juta, biasanya labanya berapa? 2,5%. Tapi kalau LDI itu kekayaan saya itu berapa? Saya punya rumah, punya ini di gambar ini sing menarik dulu. Punya rumah, punya mobil, punya apa nih? Punya emas loh. Kalau istri saya punya Mas Sultan, nah, punya duit, punya kebun, sampai berapa gelas saya di rumah itu juga dihitung. Berapa sarung saya, berapa baju saya, itu dihitung. Berapa kopiah saya, itu dihitung. Terus kita kaya atau tidak setiap bulan begitu? Kaya. Kira-kira kalau 2,5%, apalagi kalau diminta sedekahnya 20 atau 5%, besar apa buatan? Itulah dulu, mudah-mudahan cerita saya ini enggak benar, itu teman-teman LDI itu bisa mengumpulkan apa? Mengumpulkan zakat dan sedekah itu ya luar biasa, miliar. Kalau Muhammadiyah dapat begitu sebenarnya. Dan yang setuju gitu. Itu darurat, itu dipatuhi betul. Imam bicara itu sami'na wa ata'na. Makanya kehidupan darul hadis itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya pikir-pikir, zaman Nabi itu apa begitu? Dulu? Enggak kan? Zaman Nabi enggak begitu. Zaman Nabi enggak setragis itu. Ya seberapapun, kalau orang itu sudah menyadari arti penting untuk zakat, infak, sodako, apalagi zariyah, apalagi yang paling besar wakaf. Wakaf itu kan paling besar. Orang seperti Pak Haji Bisri Allahyarham yang sudah meninggal, Pak Bis, sampai nak ngitung zakat ya apa Pak? Habis kata hitung-hitungan toh. Loh, bukan hitung-hitungan ya apa? Ya supaya Allah itu enggak menghitung kepada saya. Ya Allah. Sampai seperti itu. Pak Bisri itu karena yang diwakafkan itu 70 atau 80 hektar di Pak Masuk. 82, mesti ngapa? Podong Gresik. 82 hektar.
Sampai Bu Bisri sama Mas Ridho itu ketika ulang tahun Muhammadiyah berapa tahun yang lalu itu dihadirkan di Jogja untuk diberi ucapan terima kasih atas nama PP Muhammadiyah itu Bapak Ibu sekalian. Ada PCM Rudi itu dikasih tanah 10 hektar. Ketika saya diundang Pak Sultan, dibuat apa nih 10 hektar itu? PCM-nya mumet itu. Gak duit tanah. Dikasih 10 hektar mboten mumet lagi, ini rencana untuk apa ya? Akhirnya buat pondok. Pondok itu baru ada masjidnya, ada kantornya. Rasanya hati saya nggak tanya lah ya. Terus mana bangunan pondoknya itu? Itu loh Bapak Ibu sekalian. Di Muhammadiyah itu banyak sekali tanah wakaf itu. Tapi yang namanya PRM, PJM, PDM itu kesulitan untuk mengelola. Apalagi kalau orang itu, saya wakaf tanah, mohon dipakai klinik. Kondok. Mohon dipakai panti. Rata-rata di Pamekasan itu dapat tanah dulu itu rumah begitu, minta panti, tanah minta panti, ini minta panti. Beda kalau dari Jazirah Arabia mau bantu kalau di situ mau bangun masjid, sekolahan, masjid dulu, baru nanti kalau masjid ini ada, baru nanti merembet ke ruang-ruang kelas. Yang mungkin hadisnya itu man bana masjidan banallah baitan fil yaumil qiyamah, kalau betul salah hadisnya itu, yang artinya jelas begini, barang siapa yang membangun masjid maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Nah, itu yang menjadi motivasi penuh, karena nggak ada hadis yang mengatakan man bana faslun, man bana madrasatun, nggak ada hadis yang begitu. Sehingga dari sono itu yang banyak adalah bangun masjid. Ya sehingga akadnya semua dalam masjid. Padahal kita itu ya masjid nanti dulu, ruang-ruang kelas yang sudah mulai dibutuhkan anak-anak itu kan hitungannya sangat perlu. Nah, itu baru pengantar saya dikasih waktu cuma 45 menit gitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, Allah itu menguji kita dari apa yang nampak di sini. Apa yang paling dicintai? Apa yang paling kita cintai dan apa yang sekedar kita cintai dalam hidup ini? Anak itu sekedar kita cintai atau paling kita cintai? Paling apa sekedar kita cintai? Paling. Pasangan suami istri itu paling atau sekedar kita cintai? Orang tua, saudara itu ada. Orang tua itu ya begini, kalau orang tua anak sakit itu ditangisi, diperjuangkan bagaimanapun sampai anak itu bisa sembuh. Kalau orang tua sakit, itu kalau kita sekarang jadi orang tua ngenes mboten kalau ada anak begitu itu. Kan sering kita dengar ada orang tua dititipkan di panti asuhan,
lantas anak-anaknya tidak pernah ada yang menjenguk. Maka itulah panti asuhan, apa istilahnya Bapak Ibu sekalian, lansia itu sangat-sangat riskan, bukan tempat pembuangan. Saya belum tua kok, saya nggak ngomong diri saya, bukan tempat begitu. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang tua lantas astagfirullahaladzim, itu kira-kira kalau dirunut gitu orang tuanya pernah kecelakaan atau tidak? Kecelakaan apa maksud saya? Kecelakaan dalam pendidikan, dalam menyayangi, dalam sekitar itu semua. Gak mungkin ada anak itu mentelantarkan orang tua kalau tidak penyebabnya siapa? Orang tua itu sendiri. Jangan disalahkan anak. Anak terdidik seperti itu. Ini harus introspeksi orang tua. Kenapa ya anak saya seperti itu? Anak yang dimanja, segala sesuatu dituruti, yang tidak pernah terdidik itu, ketika dewasanya mencintai orang tuanya itu yang selalu memanjakan. Kenapa tidak? Wong dulu digadang-gadang, setiap permintaannya, setiap keinginannya itu selalu dikasih. Kenapa? Ketika orang tuanya sudah tua renta sakit-sakitan malah dibiarkan. Kenapa? Karena anaknya berhitung. Oh, pinter ngitung sejak muda begitu. Oh, biasa dikasih terus nggak dikasih, sekarang orang tuanya yang minta begitu. Kok enak begitu kan? Ada lagi ibu-ibu? Terlalu banyak harta yang haram. Wah. Setelah MPG kasusnya terkuak itu, yang lain ibu-ibu, bunda, apa kira-kira? Yang nggak mentolongan kan bunda biasa sama anak. Kalau bapak-bapak sih rada mentala. Apa bunda kira-kira? Kenapa anak yang dimanja, yang dituruti kemauannya itu? Pernah bapak ibu lihat begitu? Pernah? Mudah-mudahan bukan anaknya sendiri kan? Bukan anak saudara sendiri. Kalau anak saudara kan mungkin ada. Apa? Karena anak itu merasa bahwa sadarnya tidak pernah dididik oleh orang tua. Anak itu tidak pernah dididik, ya apa caranya cari duit itu gampang. Gampang apa susah? Susah. Karena anak itu tidak pernah dididik bagaimana untuk mencapai sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, sebuah kecukupan hidup itu tidak gampang. Harus nibotangi itu. Bahwa sadarnya dia sudah sadar, aku jadi begini ini. Biasanya anak-anak yang dimanja itu menjadi anak-anak sukses, nama mboten. Aku karena begini tidak pernah diajari effort yang tinggi, etos yang tinggi, kerja keras. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi manusia itu, ini saya baru ngomong judul ini udah habis ini. Manusia itu ingin melepaskan dunia ini tidak gampang, karena manusia itu, diri kita ini memang diciptakan oleh Allah dari apa? Dari materi. Materi apa materi itu? Benda. Benda itu sudah melekat dengan kita.
Kata orang Jawa dulu, masih kowe iku adosa sedina ping 7 mbok sabuni. Nah, apa? Bolote ya tetap banyak. Karena ya itu materi kita itu ya tanah itu. Jadi bagaimana? Ya sebetulnya mboten melepaskan tanah itu ndak mau kita mau masuk di dalam tanah. Kan menyatu kembali mestinya. Nah, tapi karena sudah lama tidak menjadi tanah, sudah menjadi materi yang lain, fisik inilah yang susah. Karena kita jarang melepas diri kita ke tanah. Apa jarang melepas diri kita ke tanah itu? Jarang melepaskan kepemilikan kita. Paham? Karena kita tidak melatih untuk melepas diri kita. Apa yang kita lepas? Yang kita lepas itu yang Allah nyatakan itu yang kamu cintai, bukan paling yang kau cintai. Ada anak digadaikan, ada pasangan yang digadaikan. Ada. Kalau orang yang dicintai itu paling dicintai itu ini, materi-materi ini yang paling dicintai. Bapak Ibu kan pernah dengar kan? Orang tua kepingin kaya, lantas anaknya dijadikan apa? Jadikan. Ya kalau di lingkungan kita mungkin nggak ada, tapi yang namanya Gunung Kawi, saya tuh bisa ngomong tapi saya kok nggak kepingin ya datang ke Gunung Kawi begitu. Artinya kalau saya datang di sana bukan terus saya mengorbankan anak-anak saya kepingin tahu apa sih yang dilakukan orang-orang ini. Saya punya cerita Pak Kuswianto Aloyarham, siapa itu? Mantan kepala sekolah Budi Semamda itu. Pak Kus itu kan membangun Semamda itu kan begitu besar, itu kan bangunan itu kan karyanya Pak Kuswanto itu. Semoga menjadi amal baiknya beliau. Sering curhat ke rumah. Terus beliau itu cerita, sudah kadung buntetnya kepalanya untuk ngurus bangunan itu karena muridnya belum banyak seperti sekarang ini. Ya utang bank, ya nyaur, ya utang bank, utang teman-teman dan lain sebagainya, tapi bisa lakukan. Terus ada orang menyatakan, Pak Gus, sampai nggak kepingin utang bank kah? Oh yuk, kepingin, aku syukur kalau marginnya itu murah. Bank syariah ini ada utang bank, Bapak nggak perlu nyaur. Tertarik? Nah, tertarik semua, siapa yang nggak tertarik? Gitu, mau ngutang bank nggak ada nyaur. Lo dikemplang, nggak usah dikemplang Pak, pokoknya akadnya tuh nggak nyaur Pak. Aku ingin antarkan. Oh begitu, ini cerita baik kan, bukan cerita ngerasani Pak Gus kan. Nah, terus gimana Pak Gus? Saya ini Bapak, manggil saya Bapak, mungkin dijaga jauh. Keterenggalek nopo Pacitan. Dia itu orang Ponorogo. Saya ke rumahnya agak sekitar gunung gitu, agak naik. Pas ke rumah orang itu, ya rumahnya kok biasa gini, Pak Gus juga tanda tanya. Ini apa mediator, apa makelar, apa kok rumahnya biasa begini? Terus nunggu orangnya keluar, di sana ada musola, ngajak rombongan yang itu, ayo kita sholat dulu. Nah, sholat di musola itu ada marbotnya. Ditanya marbotnya, loh, sampean ini nggih sholat ta? Pak Gus kan nggih wong rodok cerdas kan. Terus mikir, lah nggih Pak, jenengan ini sholat ta? Pak Gus itu. Pak, pertanyaan sampean kok gak enak sih Pak. Nggih ta wong Gus warek.
ketua IMM Jawa Timur kok mboten cerdas, kepala sekolah mboten cerdas. Lho pertanyaan saya, lho lah nggih sampeyan iki nggih salat, saya datang ke musala sampeyan iki mau salat. Lho, tapi sampeyan kok ke rumah orang itu? Lho, Pak, itu rumahnya siapa? Wong Pak yo enggak tahu. Lho, Bapak itu enggak diberitahu ke rumahnya orang ini. Saya enggak diberitahu, katanya saya mau dibantu karena saya ini lagi membangun sekolah, kesulitan cari dana. Pak, orang itu adalah marbotnya gua di atas gunung sana. Bapak nanti diajak untuk negosiasi, nanti pulang almari Bapak itu penuh dengan duit. Nah, mulai tertarik ini ibu-ibu. Lalu dibilang hindari, cik senengnya sih sama duit itu, gitu. Nah, nanti Bapak paling disuruh nanggap wayang, terus kurban kerbau, cuma begitu saja. Ayo cok sholat nang boleh, kata Pak Gus. Ayo cepet sholat nang boleh, gitu kan. Mumpung mau turun tekok, begitu kan. Nah, itulah baiknya Pak Gus kan jadi amalannya Pak Gus begitu kan. Masuk tekikat ini pecah untuk apa? Untuk membangun Semamda itu. Saya nggak tahu teman-teman Semamda yang lain pernah diceritanya atau tidak, begitu kan. Nah, orang-orang begitu tuh mau nggak mengorbankan apa yang paling dicintai untuk mendapatkan keserakahannya itu? Mau. Wong ada pengusaha saja kepingin dapatkan proyek saja, anaknya itu diapakan? Disuguhkan kepada. Naudzubillah. Begitu manusia itu dengan materi itu. Kayak Bunda, saya kan hanya ingin cerita ini untuk kita pahami bersama. Apakah kalau nanti kita meninggal itu kita bawa semua? Kalau kita bawa semua, apa artinya? Gimana enten maksudnya dibawa kabeh. Kaji Bisri Momon nggawa mek pinten hektar kan? 82 hektar. Dari berapa ratus hektar yang beliau punya. Itu saja kita PP Muhammadiyah. Ya Allah, ya Allah, ada orang yang sebegini luar biasanya melepas napa keterikatannya pada dunia. Ayah bunda sekalian, ya ini baru ngajinya. Kita disuruh mengorbankan anak kita oleh Allah. Kita disuruh mengorbankan pasangan kita. Tidak. Kita hanya diminta mengorbankan apa? Tidak. Kita hanya diminta mengorbankan apa? Hewan. Karena hewan kita kambing itu memang harganya lebih mahal dari sepeda motor dia. Rata-rata ini punya sepeda motor, ada yang punya mobil. Harganya kambing itu lebih mahal dari mobil dan sepeda motor. Sehingga kita itu bisa mampu beli sepeda motor, kira-kira mboten mampu beli kambing. Iya Pak Sultan, karena pengeluaran banyak. Kapan Bapak Ibu mau menyetop pengeluaran? Kapan kita ini merasa hidup ini sudah cukup? Karena kita itu merasa hidup ini belum cukup, maka kita tidak pernah mencukupkan diri kita itu untuk lebih dekat kepada Allah. Salat mendekat kepada Allah, ngaji mendekat kepada Allah, umroh apalagi, haji apalagi. Tapi yang namanya berkorban itu qoroba yakribu korbanan. Apa korab itu? Saya sama Pak Masuri korab sekali, dekat sekali. Lah kita sama Allah itu korab apa mboten? Korbun itu adalah dekat. Dekat sama Allah itu ya sholat itu ya dekat, ngaji itu ya dekat, wiridan ya dekat. Tapi yang
dekat lebih mudah itu nggih mudah sih Pak Sultan. Kalau pagi ini ayah bunda sudah ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 yang dikeluarkan untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Mudah sekali sebetulnya kita itu dekat kepada Allah. Ada sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, bukan kepada Allah. Kambing itu untuk Allah, sapi itu untuk Allah. Bukan, Allah tidak minta begitu. Beda dengan zaman-zaman sekarang masih ada nih. Korban lantas dilemparkan ke laut, ke kawah, gitu kan? Bahkan dulu itu Yunani itu cari wanita-wanita anak-anak perawan yang cantik-cantik untuk dikorbankan pada diwanya itu. Islam kan tidak mengajarkan begitu. Islam itu agama yang rasional. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam itu karena menemukan sesuatu yang dia tidak pernah temukan dalam kehidupannya. Karena Islam itu makin hari makin terkuat kebenarannya. Islam makin hari makin terkuat. Ilmu pengetahuan itu mendukung sepenuhnya dengan Islam kita. Makanya Islam di Inggris itu insya Allah nanti akan menjadi mercu suaranya umat Islam dunia begitu. Karena mereka yang masuk Islam di Inggris itu adalah para ilmuwan-ilmuwan, orang kaya-kaya, profesional-profesional itu. Mereka cepat sekali mempelajari Islam dan sekaligus mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Ini pun nakal semua. Waduh, tulisannya dempet. Materialisme dan kepuasan hidup. Dibuktikan Bapak Ibu sekalian dengan penelitian-penelitian bahwa orang itu yang selalu mengejar materi, yang selalu mengejar kepuasan, itu hidupnya buruk. Nggak tercapai dalam kehidupan. Diteliti kan berarti tidak 1-2 orang, gitu. Banyak orang yang diteliti itu dijadikan jurnal, dijadikan tulisan. Orang yang lebih materialis itu orang sing bengi wong nek kedunyan. Napa kedunyan itu? Kedunyan itu yang mencintai dunianya itu yang terlalu berlebihan. Yang terlalu berlebihan. Karena apa? Tonggo sampai ini belum mbak. Urip yo gak urip. Mati nggih mboten mati, ketap ketipto. Mengapa kadang orang nazab itu lama Bapak Ibu sekalian? Karena memang dia untuk meninggalkan dunia ini terlalu berat, terlalu sulit. Atau memang sudah dinampakkan oleh Allah bahwa kehidupan mereka yang terlalu panjang, yang tidak bisa dihitung, yang kholidina fiha abada itu dia nggak sanggup hidup di dunia ini saja. Kita mulai sadar hidup di dunia itu mulai umur berapa kira-kira? Mulai anak-anak? Mulai segitu-gitu itu sudah sadar hidup di dunia? Enggak. Mungkin setelah lulus SMA cari pekerjaan susah, atau kadang itu juga belum, atau setelah nikah berumah tangga itu tidak gampang,
butuh, etos butuh, butuh apa lagi? Pengorbanan. Cinta saja dengan pasangan kita butuh pengorbanan apa betul? Ibu yang berkorban terus, bapak yang mengkerik terus, bisa nyampe? Nggak bisa. Begitu nih Pak. Gitu. Bapaknya yang korban terus, ibunya yang peleseng saja begitu, nggak nyambung. Frekuensinya nggak sama. Ibaratnya tel radio gitu, gelombangnya ruwet, nggak bisa didengarkan nih, gitu. Nah, makanya terlalu berlebihan itu nopo. Di sini orang yang sulit melepasnya itu, aku kalau ya sekali waktu itu bapak ibu nopo yang paling gampang latihannya dia. Yang paling gampang latihannya itu kita kadang-kadang datang tidak perlu memperkenalkan diri. Lho ki sapa iki? Oh, gak tahu saya siapa yang datang. Itu dalam rangka kita untuk melepas nopo. Melepas apa? Kita datang di acara terus kita nggak memperkenalkan diri. Pakaiannya biasa, nggak ada bagi-bagi kartu nama, nggak bagi-bagi nomor HP, begitu. HP ini sing roto apik tidak ditunjukkan, gitu. Dalam rangka apa kita? Ya kayak hajian itu loh, pakai apa? Pakai pakaian ikram, terus gelangnya ibu-ibu dipakai yang kerocok gitu. Enggak kan? Nah, melepas itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah latihan. Ketika makan prasmanan begitu, kita yang di depan atau yang kita yang di belakang? Ya Allah, ini ada tahu campur itu yang di mana? Di belakang itu. Nanti panitia jangan kecewa ya Pak Lu kalau saya nggak tertarik. Saya tadi bilang sama ibu-ibu, ya Allah pagi-pagi tahu campur begitu kan. Kok mboten rujak? Pisang gitu nggih. Jadi orang itu kalau mampu melepas apa yang disandang, itu sudah mulai latihan. Atau mereka mau katanya memberi tangan kanan seakan-akan tangan kiri tidak tahu. Alhamdulillah dek, pagi ini aku sudah bisa beramal loh ya. Alhamdulillah bu, piro 100.000 dek, ayolah. Aku cuma bisa 100, kamu itu kan bisa lebih dari 100 loh dek. Tapi tidak lagi niatnya. Korban itu mengajarkan apa? Tidak semua yang kita miliki harus kita pertahankan, karena ada endingnya. Anak pun ada endingnya, ada hari akhirnya. Badan kita juga ada hari akhirnya. Tidak semua yang kita cintai harus kita kuasai. Anak-anak dewasa, ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang punya mantu-mantu itu, anak-anaknya masih di apa? Dikuasai apa? Didikte terus. Kamu harus gini loh, kamu harus gini gitu. Ibu dulu juga didikte begitu ya sama orang tua. Terus nular, nurut. Karena dulu didikte begitu, sekarang harus dikte.
Kira-kira enak dibegitukan suka? Nah, apakah sudah jawabannya enggak? Kasih ruang mereka. Dilihat saja. Kalau nggak sambatan ya alhamdulillah, nggak ada masalah tak. Anak-anakmu nggak ada, ngomongin nggak ada kok begitu. Karena ayah ibunya kan tahu ngomongnya dia itu jujur atau tidak. Nggak ingin cerita, nggak. Aku sudah tahu dari orang lain. Solusinya begini loh. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita itu masih merasa menguasai begitu, sama dengan menjadi takmir masjid ini. Sini tempat takmirnya. Mana Pak Sus? Oh, Pak Sus. Ini amanah. Berapa tahun Pak Sus sudah menjadi ketua takmir? 5-6 tahun. Satu periode, 2 periode. Satu periode. Nanti tambah lagi 2 periode. Asal nggak seumur hidup. Nah, sama. Apa yang mesti bisa kita lakukan? Sekarang saya dilapori karena Masjid Muhammadiyah itu mulai disuntikkan menjadi masjid yang unggul. Wah, persoalannya banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, persoalannya banyak itu Pak Sus karena bapak-bapak yang di PRM, PCM, takmir tidak bisa duduk bareng untuk bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Urusan-urusan itu musyawarahkan suami istri, musyawarahkan, gak mentang-mentang jadi istri, suami sudah pensiun, suami lagi kena masalah, seenaknya saja. Ayo semuanya dimusyawarahkan. Itu ajaran Islam. Musyawarah itu bukan demokratis, nggih. Kalau demokratis itu apa? Hitung-hitungan suara terbanyak. Tidak begitu. Nah, kita semuanya harus korban. Tanpa kita berkorban Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita tidak akan bagus. Ya sudahlah. Nah, Pak Sus gak kena dieling noise karena PDW Pak Sus. Yang betul mungkin bisa begitu Pak Sus. Kalau lewat Pak Sus gak bisa, ya lewat Bu Sus. Ibarat lewat kamar tamu nggak bisa, ya lewat dapur. Oh, nggak ada pintunya dapurnya itu. Nggak begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, orang-orang jahiliyah dulu itu juga begitu. Aku ini nggak nyembah Lata Manata Uzza. Lata Manata itu liuk karobina, kalau tidak salah ayat. Aku untuk mendekatkan aku kepada Allah. Loh, kenapa harus pakai perantara Lata Manata Uzza? Ya Allah itu terlalu agung, nggak bisa aku tembus langsung. Perlu bantuan. Apa perlu begitu kepada Allah itu? Tawasul lah, kalau ada wali begitu kan, ada wali kokun. Loh, kenapa sama yang wali kokun? Dia itu orang soleh, dia itu orang suci, maka aku minta supaya dia mengantarkan aku. Gak ono Bu, sekarang kantor pos itu tutup kabeh. Pak pos itu nggak ada, langsung apa WA atau telepon langsung. Tuhan itu lebih dari segala-galanya, lebih digital ketimbang HP kita. Allah, apa yang kau nyatakan, apa yang kau sembunyikan, Allah itu. Saya pernah diceritani sama situ Sanggar Alang-alang itu, Pak Didi. Masih ada Pak Didi itu. Sudah sedang ya. Kalau yarham Pak Sultan, saya ini kalau setelah sholat Pak, saya nggak pernah berdoa Pak. Duh, gak boleh loh Pak Didi. Orang itu kata Nabi harus berdoa. Saya tuh malu Pak Sultan kalau berdoa. Nah terus
Sampeyan bisa buat sanggar alang-alang iso nulung ibu napa? Ibu kelahiran. Ya karena saya terpaksa Pak Sultan, nggak ada duit sama sekali, dibawa kemana, nggak ada BPJS dulu tuh, ya saya tolong dengan teman-teman itu. Bayangkan itu orang nggak punya pengetahuan, ya untung ibu dan anaknya nggak mati saja begitu kan. Terus sampai apa? Setelah saya sholat itu Pak Sultan, saya terus mikir itu yang belum selesai, itu yang belum ini, ya podo ae itu Pak. Doa yang paling bagus itu adalah sambil minta Allah, membayangkan ya Allah itu ya Allah. Itu lebih cepat sinyal kita itu nyampe di servernya langit. Ya Allah, saya minta rezeki, ayo minta rezeki dari malaikat, rezeki sing di wong kamu itu ya gak gelem kotek-kotek nyambut gawe. Apa Allah itu muncali duit gelodak begitu kan? Enggak kan? Jadi pikiran ya Allah saya sudah ke sana, ya Allah saya sudah ke sana belum dapat, ya Allah saya mau menjual ini kok belum laku, ya Allah. Itu harus dibayangkan supaya membantu sinyal digital kita. Kita tuh lebih digital Bapak Ibu sekali ketimbang ini. Gitu. Nah, makanya kurban yang kemarin itu baru simbolik. Kenapa simbolik? Kenapa simbol? Simbol itu apa sih? Mana sih simbolnya masjid itu? Itu simbolnya masjid itu. Oh, ini simbolnya. Ini simbol. Terus dipakai di sini untuk menjadi pengingat, untuk menjadi kesan, untuk menjadi pengalaman pertama. Simbol, baru simbol. Kalau simbol saja Bapak Ibu sekalian, kita nggak ngerekod doyo. Bagaimana day-to-day-nya yang lain, ya ribuan yang kita diminta oleh Allah untuk melakukan pengorbanan dalam hidup. Sehingga semua pekerjaan itu enteng, semua apa yang kita lakukan jadi ringan, apa yang kita katakan ringan, yang apa yang kita akan pikirkan ringan. Karena sudah ada simbol itu. Mari. Ya kalau nggak bisa sendirian ya rame-rame. Nabi ini menyembelih kambing untuk Muhammad dan keluarganya, untuk umatnya. Ya karena Nabi sudah nggak ada yang dilihat lagi Nabi. Tapi kalau masih ada banyak yang dilihat, terus kambing satu untuk seluruh keluarganya yang jumlah keluarganya ada 200 itu dari malaikat. Ya Allah, ya Allah. Pun ada pertanyaan kan? Dari sini dulu. Monggo. Nah, oke Ibu, Bapak, Pak Sus, Ibu dulu, Ibu. Langsung mau langkah mau.